ini disponsori oleh springbedsurabaya.com, toko springbed termurah nomor 1 di Surabaya. Pelindungkasur.com, melindungi kasur dari tumpahan air dan ompol. Hai, jangan lupa sebelum lanjut di-subscribe dulu dong. Ya. Terima kasih. Halo sleepy people, gimana tidur kamu kemarin? Semoga nyenyak ya. Nah, ngomong-ngomong masalah tidur nih, kita kali ini akan membahas sedikit tentang tidur gitu ya. Apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas posisi tidur gitu. Kalian menyadari nggak sih posisi tidur kalian tuh kayak gimana gitu ya kalau tidur? Atau kalian adalah tipe-tipe orang yang ya udahlah tidur aja lah, pokoknya aku capek aku tidur dan nggak tahu dah posisinya kayak gimana aja. Nah itu aku banget, nah kayak gitu. Jadi ternyata posisi tidur itu mempengaruhi yang namanya kualitas tidur kita. Kalau tidur kita kurang berkualitas, jadinya pas siangnya itu kita kurang produktif, jadi kayak ngerasa capek, kayak gimana gitu ya. Jadi penting banget kualitas tidur yang baik itu didapatkan. Nah, posisi tidur itu ternyata mempengaruhi loh. Jadi jangan salah. Nah, ada beberapa posisi tidur utama ya. Ada 3 posisi tidur gitu. Ada tidur miring, tidur terlentang, sama tidur tengkurap. Nah, ini 3 ini yang paling umum orang-orang tidurnya itu seperti itu gitu. Tapi orang-orang itu banyak ya, kita itu banyak yang tidurnya itu combine atau kombinasi. Jadi nggak miring melulu miring doang atau nggak melulu tengkurap doang gitu, enggak. Jadi kita kombinasi kayak miring, tengkurap atau miring sama terlentang gitu. Kalau aku sih, aku tidurnya itu tipe miring sama yang terlentang. Aku hampir nggak pernah tidur tengkurap karena menurut aku tengkurap itu kurang nyaman kalau bagi aku ya. Tapi banyak orang juga yang lebih suka tengkurap. Nah seperti itu. Nah sekarang kita akan langsung bahas satu-satu. Kenapa sih kok tidur itu mempengaruhi kualitas tidur kita, dan apa sih posisi tidur terbaik gitu, yang mana? Nah jadi kita akan bahas dulu satu-satu. Yang pertama itu adalah tidur miring atau side sleeping. Nah tidur miring nih, ini aku kalau tidur kan suka miring karena aku ngerasa tidur miring itu nyaman banget. Nggak tahu kalau kamu mungkin ada selera tidur yang berbeda gitu ya. Kalau aku posisi tidur pertamaku itu adalah miring karena memang nyaman banget. Dan juga selain nyaman itu ternyata banyak banget loh manfaatnya tidur miring itu. Yang pertama manfaatnya itu adalah menjaga tulang punggung dalam posisi netral gitu atau pada posisi lurus. Nah seperti itu. Jadi tulang punggung kita lurus netral, meringankan resiko-resiko kayak saraf terjepit lah, apalah seperti itu. Nah yang kedua, meringankan nyeri leher, nyeri pundak, dan juga nyeri punggung. Nah ini ada korelasinya sama poin yang pertama, yaitu menjaga posisi tulang belakang agar tetap netral itu. Karena kalau tulang belakang kita netral atau lurus, otomatis leher kita juga akan ikut lurus gitu, dan juga pundak juga seperti itu. Jadi resiko untuk nyeri pundak, nyeri punggung, dan nyeri leher itu akan lebih sedikit terkurangi gitu kalau kamu tidurnya miring. Terus juga ini mendukung kesehatan janin. Nah ini buat ibu-ibu yang lagi hamil gitu ya, apalagi hamilnya udah gede gitu, hamidun. Kayaknya nggak mungkin tidur terlentang, atau mungkin bisa terlentang, cuma ada trik-trik khususnya kali ya. Kalau menurut aku sih kalau terlentang kan terlalu berat. Nah jadi kalau tidur hamil itu ternyata kalau tidurnya miring itu juga mendukung kesehatan janinnya gitu. Jadi nggak terlalu ketarik gravitasi gitu loh perutnya. Jadi tidurnya miring tuh ya udah diletakkan di atas kasur gitu. Ternyata lebih baik, lebih aman. Terus juga mencegah ngorok atau dengkuran, dan juga terganggunya ini saluran pernafasan kita. Kalau kamu tidurnya miring itu ngorok itu kayaknya bisa terminimalisir gitu, dan juga pernafasan kita itu juga lebih lancar seperti itu. Itu manfaatnya. Terus yang terakhir adalah mencegah naiknya asam lambung. Ini penting banget nih. Kamu pernah nggak sih tidur itu
kayak rasanya aduh kok tiba-tiba mual ya. Nah kayak gitu mungkin asam lambungnya tiba-tiba naik karena posisi tidurnya kurang pas. Apalagi setelah kita nyemil kan, kadang kan malam-malam gitu nyemil dulu sebelum tidur. Nah itu kalau posisinya kurang pas bisa kayak agak ada rasa-rasa mual seperti itu. Tapi kalau tidurnya miring itu rasa mual itu bisa terkurangi atau bahkan nggak ada sama sekali. Nah seperti itu manfaat dari tidur miring. Terus yang kedua adalah tidur terlentang. Nah ini seperti yang banyak orang tahu, tidur terlentang ini katanya adalah posisi yang paling ideal gitu untuk tidur, karena kan kita itu terlentang itu dari kaki sampai kepala itu kan lurus biasanya ya. Kalau terlentang kan posisinya yang biasa seperti itu gitu. Jadi kayak ada kayak stigma khusus kalau tidur lurus itu melancarkan peredaran darah. Nah itu sepertinya mungkin benar juga sih, cuma ada juga kekurangannya. Ternyata ada kekurangannya, ada kelebihannya juga tidur terlentang ini. Nah kekurangannya itu adalah ini, memperburuk dengkuran dan juga resiko pernafasan kita terganggu. Nah kalau kita mendengkur itu kan berarti pernafasan kita kurang lancar ya, jadinya kita ngedengkur gitu. Nah kalau tidurnya terlentang itu resiko itu akan lebih besar lagi, seperti itu kekurangannya. Dan juga biasanya menyebabkan nyeri punggung di bagian punggung bawah di sini nih kayak pinggang atau apa ini di sini biasanya ada agak nyeri gitu. Itu kalau catatan kasur yang kamu gunakan udah terlalu tua atau udah nggak cocok buat kamu gitu kasurnya. Jadi kasurnya terlalu empuk atau either terlalu keras juga, jadi bisa menyebabkan nyeri punggung itu kalau tidurnya terlentang, khususnya punggung bagian bawah ya. Nah itu. Terus ini kelebihannya banyak banget juga ternyata. Selain yang aku katakan tadi kayak melancarkan peredaran darah dan lain sebagainya, menurut stigmanya ternyata ada kelebihan lainnya, yaitu mencegah naiknya asam lambung. Ini juga termasuk. Jadi mencegah naiknya asam lambung kalau kita tidur, kalau tepat gitu ya posisinya, jadi bisa jadi seperti itu. Terus juga menjaga posisi tulang punggung agar tetap lurus. Nah ini juga sama kayak tidur miring. Kalau tidur terlentang itu kan kita posisinya lurus banget, tapi kalau kasurnya nggak tepat ya juga nggak bakal lurus juga. Karena kan kalau kasur kamu misalkan terlalu empuk itu kan jatuhnya agak sedikit gini kan punggungnya gitu, karena kasurnya terlalu empuk sehingga nggak mampu menahan beban tubuh kamu sendiri. Nah seperti itu. Terus mencegah kerutan dan juga ini pengenduran kulit. Nah nih ini penting banget nih kayaknya bagi kaum hawa ya biasanya yang suka beauty gitu. Jadi kalau tidur terlentang itu ternyata mencegah kerutan kulit. Kenapa? Salah satu alasannya karena kalau kita tidur terlentang itu kan wajah kita itu di udara gitu loh, nggak nyentuh bantal, nggak nyentuh apapun, jadi mengurangi resiko kulit itu untuk berkerut. Nah seperti itu yang membuat tidur terlentang itu lebih enak, lebih bermanfaat untuk kecantikan kita. Nah seperti itu. Terus juga mencegah nyeri leher. Nah ini ada hubungannya sama punggung yang lurus tadi, sehingga kalau punggungnya lurus, lehernya kan juga ikutan lurus juga pada posisi netral juga, jadi mencegah nyeri leher. Terus yang terakhir adalah tengkurap. Nah ini tengkurap ini bagi sebagian orang itu nyaman banget sih, nyaman banget memang. Tapi kalau bagi aku itu nggak nyaman, karena aku merasa kalau tidur tengkurap itu kayak dada aku itu tertekan gitu loh, jadi nggak bisa bernafas dengan lebih lega gitu, nggak bisa. Dan juga kan posisi kepalanya harus miring kayak gini kan, miring nyentuh bantal gini tuh capek, posisi leher itu jadi nggak netral dan jadi nggak enak gitu. Dan emang ternyata posisi tengkurap itu dia adalah posisi yang kurang baik untuk kesehatan kita. Kenapa? Karena memang akibat yang ditimbulkan itu lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi manfaat tidur tengkurap itu cuma satu, yaitu mengurangi resiko dengkuran, mendengkur. Itu cuma satu itu aja sih. Terus kekurangannya itu banyak banget. Kekurangannya itu ada menyebabkan nyeri leher dan punggung otomatis ya, karena kan kalau tidur tengkurap itu gini, posisi kepala itu pasti miring kan. Kalau
Kalau nggak miring kan nggak bisa bernafas, kepalanya nyentuh mukanya itu menyentuh bantal gitu. Nah seperti itu jadi nyeri leher dan punggung karena leher dan punggung tidak berada dalam posisi netral. Nah belum lagi kalau punggung itu kan gini bentuknya nanti, karena harus menopang beban perut kamu yang ketarik gravitasi tadi gitu. Jadi punggungnya juga nggak dalam posisi yang netral. Terus menyebabkan kerutan pada kulit. Nah jelas ya, karena tidurnya seperti itu tadi, resiko berkerutnya kulit ini makin besar gitu loh, karena kena bantal yang terus menerus gitu. Dan juga kita kan geraknya agak sedikit susah kalau kita tidurnya tengkurap gitu. Tulang punggung jadi tidak lurus. Nah ini udah jelas. Terus menyebabkan tekanan pada otot dan persendian. Nah tuh itu adalah kekurangannya. Jadi menurut aku ya posisi tidur yang menurut aku bisa diterima itu adalah dua, yaitu tidur miring dan juga terlentang ya. Walaupun tidur terlentang juga masih ada kekurangannya, cuma kelebihannya tuh masih banyak gitu loh. Lebih banyak kelebihannya gitu loh. Jadi posisi tidur terbaik itu apa sih sebenarnya? Posisi tidur terbaik itu sebenarnya kalau dilihat-lihat dari manfaatnya yang banyak itu adalah tidur miring. Nah, kalau ditinjau dari segi agama ya, khususnya yang muslim, itu kan dianjurkan untuk tidur miring kan. Nah, itu udah dibuktikan dengan riset gitu loh, bahwa tidur miring itu memang manfaatnya banyak banget. Nah, mungkin aja tidur miring ini adalah posisi tidur yang terbaik. Nah seperti itu, karena emang manfaatnya itu banyak. Nah seperti itu. Oke, jadi posisi tidur itu tadi juga nggak akan maksimal gitu ya jika tidak didukung dengan kasur yang tepat buat kamu gitu. Walaupun kamu tidurnya miring nih, itu kan tidur yang paling sehat gitu ya. Nah tapi kalau kasurnya nggak tepat ya udah sama aja gitu. Jadi kalau kamu butuh kasur yang tepat, atau pengen ganti kasur karena kasurmu udah lama gitu ya, langsung aja springbedsurabaya.com dan juga springbedmalang.com. Di situ ada banyak kasur yang pokoknya bisa kamu pilih deh gitu, sesuai selera kamu. Tingkat kekerasan atau keempukan kasurnya itu banyak banget, bisa kamu sesuaikan. Kamu pengennya yang seperti apa? Nah seperti itu. Jadi langsung aja cek katalog kita di websitenya tadi, springbedsurabaya.com dan springbedmalang.com. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. See you in the next video. Bye bye.